Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Ima Listihana Zulhijjah, guru SMP Terpadu Dawaul Munawar, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan judul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Anwar Makarim, Merdeka Belajar artinya unit pendidikan, yaitu sekolah, murid, dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif. Sedangkan, menurut Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar artinya anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah saya mengikuti dan memahami pelatihan mandiri pada topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memahami 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, saya mempelajari 5 modul pelatihan. Di antaranya, sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, untuk lebih jelasnya, dalam memahami modul tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Modul pelatihan pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir ataupun batin. Tidak tergantung pada orang lain. Modul pelatihan yang kedua, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan, mengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin.
Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Dalam mendidik, kita mengenal adanya sistem Among, yaitu 1. Ingarso sung tulodo. Artinya, guru adalah sosok teladan. 2. Ingmadio mangun karso. Artinya, guru harus mampu membangkitkan semangat murid-muridnya. Dan ketiga, tutwuri handayani. Artinya, guru harus mampu memberikan dorongan agar murid-muridnya mandiri. Modul pelatihan yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Cara mendidik dan mengajar harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan alam dan kodrat perubahan zaman. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya sesuai dengan asas Trikon. Asas Trikon terdiri dari: pertama, continue. Maksudnya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Dan yang ketiga, konsentris. Maksudnya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul pelatihan yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Pendidik hendaknya mengerjakan perilaku rendah hati dan kerjasama. Keluarga juga menjadi tempat anak dalam proses penyempurnaan kecerdasan budi pekerti, sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Dan modul pelatihan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah paparan mengenai Merdeka Belajar yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Setelah menyimak paparan ini, apa yang dapat kita lakukan? Setelah mengikuti paparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu guru untuk berkenan mengisi umpan balik di kolom komentar di link yang tertera, yaitu tentang apa yang didapatkan dari paparan ini, serta langkah apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Terima kasih serta tetap semangat Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.